Karena bangsa jin ini ingin membelokkan akidah kita supaya kita lebih percaya ke mereka daripada kita percaya sama aturan agama kita sendiri. Halo guys, balik mana dengan channelku Misty Glory. Oke deh, balik mana nih channelku Misty Glory. Dan kali ini Aide gak balik nanti Rabu mencekam iki. Aide nane sesi nyar iki. Podcast tentang mitos atau fakta iki. Jadi kali ini aku dikancani ambek Mas Kiki. Oke. Aku bakalan bahas tentang mungkin aku kabeh ya wis ngerti lah. Jalur tengkorak iku opo? Kayak misalnya sering ono mati. Apa kecelakaan niku mungkin biasanya iku disebut jalur tengkorak iki. Kalau menurut pandangan spirituale Mas Kiki iki, jalur tengkorak itu terjadi karena kenapa sih sebenarnya? Apa karena sering adanya kecelakaan, mereka itu nyari teman, jadi ada orang melintas gini, iki rek golek konco tak gawe celoko ae. Menurut Mas Kiki gimana ya? Gini. Pertama, jalur tengkorak. Jalur tengkorak dijuluki jalur tengkorak karena memang pada jalur itu sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan menimbulkan banyak orang yang meninggal ataupun ya lain sebagainya seperti itu. Bisa dikarenakan dua hal. Yang pertama, kita bisa berpikir secara logika, mungkin orang itu ngantuk. Bisa juga lalai atau nggak lihat atau ada apalah. Bisa juga karena faktor mistik ataupun hal gaib itu. Nah, sering terjadi, terutama beberapa tempat yang pernah saya datangi di daerah Surabaya mungkin. Dikarenakan kebanyakan itu dikarenakan hal gaib. Menurut warga sekitar ini kan, mereka berasumsi bahwa kecelakaan terjadi itu sesuatu hal mistik yang mungkin ketika mereka jalan terus yang Mas Erik bilang tadi lewat itu. Nah, sebenarnya sih bukan, kalau statementnya Mas Erik untuk cari temen itu nggak tepat ya Mas. Nah, yang pertama karena frekuensinya manusia sama frekuensinya makhluk astral itu nggak akan pernah bisa bersatu. Pada waktu yang Mas Erik ceritakan, ketika dia melintas terus habis gitu dia kelihatan. Nah, itu kebetulan aja frekuensi mereka berdua antara manusia dan makhluk astral ini bertemu. Jadi satu sama lain bisa saling tahu. Kebetulan mereka ini jadi si manusia ini kebetulan ketemu goib, si goibnya juga kebetulan ketemu manusia. Tanpa ada direncanakan seperti itu. Oke. Nah, otomatis kan dari sisi manusianya juga kan shock, kaget dong. Wow, ini akhirnya itulah terjadi kecelakaan seperti itu. Saking kagetnya, saking kalau orang wong lek ngene ngomong ketenggengen, akhirnya wongnya sampai kaget ya, akhirnya terjadilah kecelakaan. Tapi gini Mas Kiki ya, aku mau tanya, ini jalur tengkorak itu apakah jalur ini memang banyak kumpulan goib atau bagaimana? Kok bisa sampai jadi jalur tengkorak itu loh? Ada yang memang beberapa jalur tengkorak itu kalau kita lihat secara kasat mata, memang itu jalan lalu lalang kendaraan. Tetapi ada, ketika kita lihat dari secara spiritual, sebenarnya itu adalah kampung goib. Di situ banyak aktivitas ya, ada yang jual beli, ada yang lagi sedang duduk-duduk. Ya samalah seperti kehidupan kita kayak gini ini mereka. Jadi kalau menurut pandangan spiritualnya Mas Kiki, sebenarnya mereka itu nggak ada yang ngajak supaya biar dia kecelakaan atau mati. Jadi nggak ada sebenarnya seperti itu. Iya teman-teman, kebetulan kita ini ada di salah satu jalur tengkorak. Tapi kita agak ke dalam ini, ya ada pabrik kosong istilahnya. Kita coba di sini. Kalau Mas Kiki lihat, ya, ini kan jalur tengkorak yang maut ini. Di salah satu Surabaya lah, maut ini. Di sini apa memang ada perkampungan atau gimana? Di
Di sini soalnya kalau kecelakaan langsung mati loh Mas. Biasanya. Gini. Di jalur Tengkorak salah satu di Surabaya ini ya, kita nggak sebutkan di mana ya. Ada satu kerajaan gaib. Dan di sepanjang jalan ini mereka lihat bahwa ini ada ini kan lalu lintas lalu lalang gini ya. Tapi secara metafisik ketika saya lihat ini adalah perkampungan gaib dan ada aktivitas di sana. Jadi ada yang saya bilang tadi seperti itu. Lah kebetulan kalau terjadi kecelakaan, ya mungkin pada waktu itu frekuensinya sangat bertemu. Jadi kemungkinan besar mereka dari dua belah pihak ini saling ketemu, saling tahu. Oke. Jadi nggak ada unsur kesengajaan untuk ini tak cari sampai tumbal atau enggak lah, itu kan rumor yang beredar lah. Tapi yang saya perlu tegaskan itu kan jangan punya pikiran bahwa tempat ini nanti jadi tumbal lah lewat sini atau gini, enggak usah seperti itulah. Kita berpikir positif aja lah, kita percayalah. Tapi ada juga yang bilang ya, warga sekitar di sini ya teman-teman bilang kalau misalnya nih itu yang buat kecelakaan itu arwah-arwah yang kecelakaan di tempat ini sebelumnya. Jadi sebelumnya ada kecelakaan nih, orangnya meninggal. Itu dia ngajak teman, bilangnya seperti itu. Kalau menurut pandangan spiritualnya Mas Kiki gimana? Jadi, itu bener atau enggak? Nah, kadang ini salah satu kepintaran bangsa jin. Dia memanfaatkan rumor yang beredar. Contoh ketika ada yang kecelakaan nih, terlindas atau meninggal di tempat. Nah, terus beberapa orang dengar suara tangisan, suara rintihan. Terus habis gitu nanti ada yang yang liwat katanya, aku melihat orang yang pernah kecelakaan di sini. Nah, itulah salah satu kepintaran bangsa jin, dia memanfaatkan rumor. Jadi sebenarnya pada hakikatnya orang kalau meninggal itu nyawanya langsung kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti demikian? Karena bangsa jin ini ingin membelokkan akidah kita supaya kita lebih percaya ke mereka daripada kita percaya sama aturan agama kita sendiri. Jadi itu suatu manipulasi dari mereka. Tapi juga ada yang bilang ada tanda-tanda kayak misalnya nih ya di sini nih, contoh di sini karena aku udah tanya ke beberapa warga. Jadi kalau ada penampakan sesosok wanita memakai baju kerajaan atau keraton itu melintas, pasti besoknya ada yang kecelakaan. Itu mungkin gimana ya? Jadi kepercayaan orang yang ada di sini, yang tinggal di sini seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Kiki gimana? Emang ada tanda-tanda sebelum ada kecelakaan gitu atau gimana? Jadi gini. Ya itu menurut kepercayaan mereka itu yang akan memperkuat, yang diperkuat oleh bangsa jin itu. Jadi mereka kan kesalahan awalnya mereka ini kan mempercayai bahwa nanti kalau ada orang berpakaian wanita dengan baju keraton itu akan terjadi suatu kecelakaan. Nah, itu yang dimanfaatkan sama bangsa mereka. Itu yang akan diwujudkan. Jadi mereka ingin memanfaatkan itu semua supaya mereka percaya bahwa kalau ada munculnya sosok ini akan terjadi kecelakaan. Tapi belum tentu juga munculnya sosok ini bisa terjadi kecelakaan. Jadi maksud teman-teman, maksudnya Mas Kiki, semakin kita tersuges, akhirnya jin itu merealitakan. Oke. Jadi ini intinya mereka sebenarnya tidak mengajak atau membunuh atau mencelakai. Sebenarnya tidak itu. Enggak mungkin. Oke. Nah, dan solusinya gimana? Nah, ini kan nggak tahu nih. Kita ini pada waktu ketemunya kan juga kebetulan. Solusinya biar mengantisipasi hal itu terjadi itu gimana, Mas Kiki? Biar teman-teman semua tahu gitu loh. Mengantisipasi atau jangan banyak pikiran atau gimana? Cara mengantisipasi untuk hal-hal kejadian yang demikian itu tadi, pertama kita tingkatkan iman dan takwa dulu. Karena itu sebagai benteng diri kita nomor sendiri. Nomor satu itu ya. Nomor dua, jangan melamun karena banyak orang yang nyetir. Pernah nggak sih Mas Erik ngerasain nyetir tujuannya mau ke si A, tiba-tiba nyampe, loh kok aku nang si B sih? Padahal aku rencananya mau si A. Pernah. Itu. Jadi tiba-tiba sepersekian detik itu kita kayak ngeblank. Seperti itu. Jangan banyak melamun lah. Yang ketiga, kita selalu berpikir positif lah. Jangan pernah mudah percaya dengan rumor-rumor yang beredar. Sebelum kita memang benar-benar mengalami bahwa memang ini sebagai kenyataan atau enggak.
Emang itu aja sih Mas. Oke. Jadi ini intinya jalur tengkorak itu dengan statement-statement yang orang berikan atau cerita-cerita yang orang berikan yang beredar luas di masyarakat itu fakta atau enggak berarti? Karena tadi beberapa yang saya bicarakan tadi beberapa kan ya. Satu, jalur ini memang golek wagal, cari tumbal, terus cari teman, dia kecelakaan cari teman. Terus setelah itu ada tanda-tanda kalau misalnya ada muncul ini nanti akan ada ini. Terus sampai ada iki kudu di misalnya rituali biar enggak nanti ada kecelakaan atau gimana. Itu mitos atau fakta? Ini intinya ini tadi. Oke. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu semua mitos. Karena kenapa? Kok saya bisa bilang mitos? Karena hal demikian ini belum tentu bisa terjadi bagi orang yang nggak percaya. Tapi bisa juga terjadi bagi orang yang mempercayainya. Dan kita nggak bisa maksa orang untuk percaya atau enggak dong. Nah, banyak orang-orang walaupun di sekitar kita, walaupun tinggalnya atau rumahnya pun di daerah jalur tengkorak seperti ini, mungkin ada berapa persen lah mereka nggak akan percaya seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan itu mereka percaya. Nah, jadi kembali ke kita masing-masing sebenarnya itu. Oke. Jadi seperti itu Mas. Oke. Terima kasih ya Mas Kiki. Udah mau ngisi episode pertama ini ya. Mitos atau fakta di podcast Mystic Glory ya. Oke, jadi intinya teman-teman, semua itu tergantung dari pikiran kita. Semakin kita tersuges, bangsa gaib itu semakin menjadikan realita. Sebagai senjata mereka. Oke. Ya wis lek ngono, tetep nang channelku Mystic Glory. Bae lek ono mitos atau fakta sing ajeng ditakokno, monggo silakan komen. Aja lali like, subscribe, ambil share ya. Ya wis lek ngono, tetep nang channelku Mystic Glory.